Video ini terinspirasi oleh Floaty Boy. Mohon untuk subscribe abangnya supaya dia semakin semangat konten. Terima kasih. Dahulu kala, pada tahun 1945, Indonesia lagi dijajah sama salah satu negara sesama benuanya, yaitu Jepang. Nah, di zaman penjajahan Jepang itu, semua kacau balau. Perbudakan, kerja rodi, dan penyiksaan yang dialami warga Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang ini kalah. Jepang mengaku menyerah pada sekutu gara-gara dia kena bom atom di sekitar Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu bikin Jepang meninggalkan Indonesia yang lagi masa menderita dan gak tahu mau ngapain. Nah, hiduplah Soekarno dan Hatta. Ya, mereka adalah tokoh terpenting negara dan menjadi motivasi masyarakat karena berani melawan penjajah. Dan juga mereka salah satu dari kaum tua. Wow. Di sisi lain, ada kaum muda yaitu si Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana. Mereka bertiga ngelihat bahwa situasi kali ini adalah kesempatan untuk memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan negara orang. Bung, aku punya ide. Mumpung saat ini sedang kekosongan kekuasaan, lebih baik kita merdeka mandiri dengan cara membuat proklamasi. Ini adalah kesempatan yang bagus, Bung. Skip. Ya, dia nggak mau dengar bebal Deadwood Epica Glory. Menurut Soekarno, kenapa dia menolak? Ya, karena dia nggak mau terjadinya pertumpahan darah kepada Jepang. Dan juga kaum tua menolak ajakan dari kaum muda karena mereka masih menunggu janji dari Jepang yang akan membantu mereka merdeka. Wah, ini sama aja kayak berharap balikan sama mantan. Oke, lanjut. Kita harus menunggu para Jepang itu kembali. Maka, kita bisa menagih janji yang mereka harus lakukan untuk kita. Kita tak bisa mendahului seperti itu. Aku setuju, Bung. Sebaiknya kita tetap mengutamakan PPKI jika kita ingin merdeka dengan damai tanpa harus menjatuhkan korban. Ya, kaum muda pun gak tahu mau debat gimana lagi. Ujung-ujungnya pendapat mereka bakal gak didengar. Akhirnya mereka mutusin buat mengalah pada yang lebih tua. Loh, gak kebalik ta? Tapi suatu malam, tepatnya di tanggal 16 Agustus, kaum muda punya rencana buat menculik Soekarno-Hatta ke rumah saudagar bernama Jiao Kiesong. Ya, itulah pokoknya, karena tempat itu jauh dari pengaruh Jepang. Wow. Soekarno-Hatta diamankan di sana. Peristiwa penculikan ini dinamakan Rengas Dengklok. Wes, kalian mikir peristiwa gini tuh kayak ini ya? Untuk apa kalian menculik aku dan Hatta? Apa kalian gila? Bung, dengar baik-baik. Mungkin ini memang terlihat kasar, tapi kami ingin kepastian. Jepang memang memberikan janji pada kita, tapi apakah itu ditepati? Tidak akan. Itu, kami hanya tidak ingin terjadi peperangan seperti kita melawan Belanda. At least, kita belajar dari masa lalu agar tidak berbuat hal yang sama. Tapi Bung, ini sama saja kita menunggu kiamat. Kita tahu Jepang memberikan janji manis pada kita, memperbolehkan kita mengibarkan bendera merah putih dan juga menyanyikan lagu kebangsaan. Tapi apa? Kita dijadikan samsak, pelampiasan dan cadangan tentara untuk melawan sekutu. Dia benar, Bung Karno. Kita tidak perlu menunggu lagi. Rakyat sudah sering kali menderita. Ini saatnya kesempatan bagi kita untuk terbebas dari jeratan penjajahan. Mendengar apa yang dikatakan Sultan Syahrir dan Ahmad Subarjo, Soekarno pun merasa, wah, dikasih pencerahan. Akhirnya Soekarno dan Hatta setuju kepada kaum muda untuk membuat proklamasi dan merdeka secara mandiri.